Selamat datang dalam mata kuliah Hasanah Arsitektur Islam 1, di mana kita akan memulai perjalanan melintasi arsitektur dinasti Abbasiyah, suatu era keemasan dalam dunia Islam. Dalam penjelajahan kita, mari kita gali keunikan seni arsitekturnya, pusat kebudayaan yang cemerlang, dan institusi pendidikan yang menjadi landasan keberhasilan dinasti Abbasiyah. Segera, kita akan memahami keindahan dan makna mendalam di balik struktur arsitektural yang membentuk peradaban Islam pada masa itu. Siapkan catatan Anda. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah peristiwa dramatis Perang Zab, memunculkan latar belakang yang kaya dan kompleks. Dukungan kuat dari kelompok Khorasan, ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah, dan klaim keturunan dari pamannya Nabi Muhammad memberikan basis yang kuat bagi dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor ini, bersama dengan ketidakstabilan politik dan pergolakan sosial, menciptakan momentum penting dalam peralihan kekuasaan. Abu al-Abbas as-Saffah menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah, membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan memulai masa keemasan yang memajukan seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam di seluruh kekhalifahan. Dinasti Abbasiyah, dengan segala keunikan dan pencapaiannya, menjadi salah satu babak penting dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah, periode pemerintahan yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13 di dunia Islam, melibatkan beberapa khalifah yang memainkan peran penting dalam sejarah pemerintahan dan perkembangan kultural. Berikut adalah beberapa khalifah utama dalam dinasti Abbasiyah. Abu al-Abbas as-Saffah, 750–754. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah, ia memimpin revolusi Abbasiyah dan mendirikan ibu kota baru di Baghdad setelah kemenangan atas Umayyah. Pemerintahannya menandai awal kekuasaan Abbasiyah. Al-Mansur, 754–775. Khalifah kedua, ia membangun kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan dan menetapkan dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah. Ia juga melancarkan serangkaian kampanye militer yang berhasil. Al-Mahdi, 775–785. Khalifah ketiga, masa pemerintahannya dikenal sebagai zaman keemasan Abbasiyah. Ia memperkuat stabilitas dan kemakmuran ekonomi, mendukung seni dan ilmu pengetahuan. Harun al-Rasyid, 786–809. Salah satu khalifah paling terkenal, pemerintahan Harun al-Rasyid menjadi puncak kejayaan Abbasiyah. Ia dikenal sebagai pemberi dukungan besar pada seni dan ilmu pengetahuan serta menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Al-Ma'mun, 813–833. Khalifah ini menonjolkan toleransi agama dan memperkuat posisi keilmuan. Ia mendirikan Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, sebuah pusat penelitian dan ilmu pengetahuan di Baghdad. Al-Mutawakkil, 847–861. Khalifah terakhir dalam ringkasan ini, ia menghadapi tantangan dari kelompok militer dan memperketat kendali kekuasaannya. Pemerintahannya dipengaruhi oleh kecenderungan otoriter dan ketegangan politik. Meskipun terdapat banyak khalifah lainnya dalam sejarah dinasti Abbasiyah, khalifah-khalifah ini mencerminkan variasi dalam pendekatan pemerintahan, pengaruh budaya, dan peran mereka dalam perkembangan dunia Islam pada masa itu. Masjid Agung Samarra, yang dirancang pada abad ke-9 di kota Samarra, Irak, membanggakan diri sebagai puncak keindahan arsitektur pada masa keemasan dinasti Abbasiyah. Ciri khas yang memukau dari masjid ini adalah menara miring, atau minaret al-Malwiyah, dengan tinggi mencapai 52 meter dan bentuk spiral yang unik, menjadikannya landmark ikonik dalam sejarah arsitektur Islam. Kubah masjid yang besar dan mengesankan, dengan diameter luar biasa, menambahkan nuansa megah pada struktur keseluruhan. Tidak hanya mempesona dari segi bentuk fisiknya, Masjid Agung Samarra juga dipenuhi dengan ornamen dan ukiran artistik yang mencakup motif geometris yang rumit, kaligrafi Arab yang elegan, dan dekorasi berbentuk hewan atau tanaman. Keindahan dan ketelitian ukiran tersebut menciptakan atmosfer yang sakral di dalam masjid. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga memiliki fungsi unik, seperti bagian tengah yang dijadikan tempat pemeliharaan dan penyimpanan rambut Nabi Muhammad yang dianggap suci.
Keberadaan Masjid Agung Samara sebagai situs warisan dunia UNESCO menjadi bukti kekayaan historis dan seni yang tidak tergantikan, mengukir jejak tak terlupakan dalam kisah arsitektur Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Arsitektur istana dalam Kekhalifahan Abbasiyah menampilkan desain megah dengan aula-aula luas, penggunaan kupola, dan dekorasi artistik seperti kaligrafi Arab dan mozaik. Istana-istana sering memasukkan taman dan lanskap indah sebagai bagian integral dari desain mereka. Istana Al-Mustansiriyah di Baghdad, dibangun pada abad ke-13, menjadi contoh utama. Istana ini menonjolkan desain megah dengan koridor indah, taman rimbun, dan penggunaan elemen arsitektur Islam seperti kupola dan kubah. Dengan ornamen keramik dan kaligrafi yang memperkaya estetika, istana ini menjadi simbol kekayaan seni dan budaya pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Di Samara, berkembanglah 3 teknik stako yang menarik, di mana 2 di antaranya mengambil inspirasi dari keindahan dekoratif dinasti Umayyah, sementara satu lagi mewakili inovasi gaya baru dalam teknik stako ala dinasti Abbasiyah. Teknik stako Umayyah, warisan dari masa lampau, memperlihatkan desain artistik yang rumit, menghiasi dinding dengan motif yang memikat, mencerminkan keanggunan gaya Umayyah yang khas. Sebaliknya, teknik stako Abbasiyah, dengan terobosan baru, mengenalkan alat cetak untuk menciptakan pola yang lebih terperinci dan presisi. Inovasi ini memberikan sentuhan modern pada seni stako, menciptakan desain yang lebih kompleks dan teratur. Selain teknik, estetika plesteran juga memainkan peran penting, dengan hasil akhir seringkali diberi warna merah atau biru, dan terkadang dihiasi dengan mozaik kaca. Keindahan ini menambah lapisan visual pada seni stako, memberikan kekayaan dan keunikan pada dinding yang dihiasi. Gaya ini diakui sebagai cikal bakal arabeske, menyajikan keunikan pertama dan paling murni dalam seni dekoratif. Dengan perpaduan warna dan mozaik kaca, seni stako di Samara tidak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga menandai langkah signifikan dalam kompleksitas dan inovasi seni arsitektur. Arsitektur madrasah, sekolah Islam, dan perpustakaan dalam tradisi Islam menunjukkan keindahan dan kebijaksanaan dalam desain bangunan mereka. Madrasah didesain dengan tata letak klasik yang simetris, menciptakan suasana yang baik untuk belajar. Ruang kelasnya sering dihiasi dengan kaligrafi Arab, memberikan nuansa yang bermakna. Kubah dan kubah ganda sering ditemui, memberikan sentuhan arsitektur yang menakjubkan. Contoh nyata arsitektur madrasah dapat dilihat pada Madrasah Al-Mustansiriyah di Baghdad, yang dibangun pada abad ke-13. Madrasah ini memiliki desain megah dengan kubah yang indah, pilar-pilar yang mengesankan, dan detail artistik yang melibatkan kaligrafi Arab di dinding-dindingnya. Tata letak klasiknya menciptakan ruang belajar yang damai dan teratur, sementara kubah yang mencolok menambahkan keunikan visual. Perpustakaan Islam memiliki desain yang klasik dan elegan, dengan fasade bangunan yang mungkin dihiasi dengan detail artistik. Ruang baca sering ditempatkan di area terbuka atau di sekitar taman, menciptakan suasana yang damai. Kaligrafi Arab dan seni Islam digunakan sebagai dekorasi, menciptakan atmosfer yang berkesan. Perpustakaan ini juga sering menampilkan koleksi manuskrip dan buku kuno dengan rapi, menunjukkan penghargaan pada ilmu dan pengetahuan dalam tradisi Islam. Dengan fokus pada estetika yang indah dan lingkungan belajar yang nyaman, arsitektur madrasah dan perpustakaan dalam tradisi Islam menjadi wujud dari nilai-nilai intelektual dan spiritual yang dijunjung tinggi. Salah satu contoh yang mencolok dari arsitektur perpustakaan Islam adalah Perpustakaan Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang didirikan pada abad ke-9. Bangunan ini memiliki fasade dengan detail artistik, termasuk mozaik dan ukiran kayu yang indah. Ruang baca yang terbuka memberikan suasana tenang, dan dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi dan seni Islam. Perpustakaan ini juga menampung koleksi manuskrip dan buku kuno yang menjadi harta intelektual Islam. Arsitektur kota dalam tradisi Islam menonjolkan desain yang teratur dan simetris. Pusat kota seringkali memiliki pasar utama, masjid, dan ruang terbuka. Jalan-jalan diatur secara geometris, menciptakan tata kota yang mudah dipahami dan terintegrasi. Jembatan dan saluran air menjadi bagian integral dari infrastruktur kota. Jembatan menghubungkan wilayah yang berbeda,
sementara saluran air, seperti kanal dan aqueducts, memastikan distribusi air yang efisien di kota. Desainnya mencerminkan keindahan fungsionalitas. Pusat perdagangan, atau souk, adalah elemen vital dalam arsitektur kota Islam. Bangunan-bangunan toko tradisional dengan atap melengkung dan fasad artistik menciptakan suasana ramai dan mengundang aktivitas ekonomi. Melalui desain perkotaan yang teratur, jembatan dan saluran air yang fungsional, serta pusat perdagangan yang berwarna, arsitektur kota dan infrastruktur dalam tradisi Islam menciptakan lingkungan yang memadukan keindahan dan fungsionalitas. Marrakesh adalah salah satu contoh kota dengan arsitektur yang mencerminkan kekayaan budaya Islam. Jalan-jalan dengan desain geometris mengarah ke Jema El Fna, pusat kota yang berisi pasar tradisional, penampilan seni jalanan, dan masjid megah seperti Masjid Qautubiyah. Infrastruktur kota ini mencakup jembatan kuno dan sistem saluran air yang mendistribusikan air untuk pertanian dan penggunaan kota. Pusat perdagangannya, seperti Souk Semarin, menampilkan bangunan dengan arsitektur tradisional dan penuh warna yang mencerminkan kehidupan ekonomi yang sibuk. Arsitektur Abbasiyah memiliki dampak signifikan di dunia Islam, menciptakan warisan seni dan arsitektur yang memengaruhi berbagai wilayah. Pengaruh ini terlihat dalam beberapa aspek. Pusat kekhalifahan. Pusat kekhalifahan di Baghdad menjadi model bagi pembangunan pusat-pusat kota di seluruh dunia Islam. Desain geometris, jalan-jalan yang teratur, dan bangunan megah seperti Masjid Agung Samara memengaruhi pembangunan pusat-pusat kota di tempat lain. Pengembangan kota pendidikan. Dengan pendirian madrasah, Abbasiyah memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Madrasah menjadi elemen arsitektur yang berpengaruh, memicu pembangunan institusi pendidikan di berbagai daerah, seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Warisan arsitektur ilmiah. Kehadiran Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, yang didirikan oleh Khalifah Al-Mamun di Baghdad menandai pengembangan pusat ilmiah dan intelektual. Ide ini memberikan inspirasi untuk pembangunan perpustakaan-perpustakaan besar dan pusat penelitian di seluruh dunia Islam. Kehancuran arsitektur Abbasiyah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perang, konflik, dan bencana alam. Sejarah mencatat bahwa sekitar 500 bangunan Abbasiyah hancur selama periode kekhalifahan dan setelahnya. Salah satu peristiwa yang paling merusak adalah invasi Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi, yang mengakibatkan kehancuran besar-besaran di kota tersebut, termasuk banyak bangunan bersejarah. Meskipun demikian, warisan arsitektur Abbasiyah tetap terlihat melalui bangunan-bangunan yang masih berdiri atau yang telah direstorasi di berbagai bagian dunia Islam. Contohnya adalah Masjid Agung Samara di Irak, yang meskipun mengalami kerusakan, tetap menjadi simbol kejayaan arsitektur Abbasiyah. Selain itu, pengaruh arsitektur Abbasiyah juga dapat ditemukan dalam bangunan-bangunan yang terinspirasi oleh gaya arsitektur dan desain mereka di seluruh dunia Islam. Peninggalan ini mencakup elemen-elemen seperti kubah, pilar, dan kaligrafi Arab yang masih digunakan dalam pembangunan masjid dan bangunan-bangunan Islam lainnya hingga saat ini. Meskipun banyak bangunan Abbasiyah yang telah hancur, warisan arsitektur mereka tetap hidup melalui peninggalan dan pengaruhnya yang terus berlanjut dalam seni dan arsitektur Islam. Meskipun banyak bangunan yang hilang karena perang dan kehancuran, beberapa peninggalan arsitektur Abbasiyah masih dapat ditemui hingga saat ini. Contohnya adalah, beberapa masjid di Kairo, seperti Masjid Ibnu Tulun, dan di Damaskus, seperti Masjid Umayyah, adalah contoh arsitektur Abbasiyah yang masih berdiri dengan megah. Istana Al-Mustansiriyah di Baghdad, walaupun mengalami kerusakan, masih menyisakan beberapa reruntuhan yang mencerminkan keindahan arsitektur pada masa Abbasiyah. Arsitektur Abbasiyah menciptakan cemerlangnya dunia Islam pada masa kekhalifahan, mengukir warisan seni dan kebudayaan yang mempesona. Desain perkotaan yang teratur dengan jalan-jalan geometris, masjid-masjid megah, dan pusat-pusat perdagangan penuh warna menandai keindahan arsitektur mereka. Ornamen artistik, seperti kaligrafi Arab dan ukiran geometris, memperkaya bangunan-bangunan tersebut. Lebih dari sekadar keindahan, arsitektur Abbasiyah mengekspresikan komitmen pada pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui institusi-institusi seperti madrasah dan perpustakaan.
Peninggalan ini menjadi warisan seni Islam yang kaya dan menjadi inspirasi abadi bagi perkembangan arsitektur serta identitas kebudayaan Islam. Terima kasih atas partisipasi dan ketertarikan kalian. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan teruslah mengeksplorasi kekayaan arsitektur Islam.